Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mei bercerita, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang dulu diremehkan karena miskin, lalu muncul kembali di saat semua orang telah melupakannya? Dan bagaimana jika ternyata orang yang dipermalukan itu menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya? Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh wanita bernama Vina. Ia berdiri anggun dengan gaun putih berhias payet, tersenyum di atas pelaminan sambil menggenggam tangan suaminya, seorang letnan polisi muda bernama Raffi. Gedung mewah itu dipenuhi tawa, bunga segar, dan tamu berseragam dinas polisi yang datang memberi ucapan selamat. Tapi, suasana mendadak berubah saat seorang pria kumuh masuk melalui pintu utama. Langkahnya gontai, tubuhnya kurus, dan baju yang dikenakannya tampak lusuh dan penuh debu jalanan. Di pundaknya tergantung kantong plastik hitam yang terlihat berat. Para tamu menoleh dengan jijik. Beberapa langsung menutup hidung. Siapa tuh? Ngemis di pesta orang? Celetuk salah satu polisi sambil tertawa. Kacau, ini pernikahan atau terminal? Sambung yang lain. Pria itu terus berjalan tanpa peduli, matanya tajam menatap ke arah panggung pelaminan. Vina yang sedang memotong kue langsung terdiam. Wajahnya memucat. Itu Andra. Semua ingatan langsung datang berdesakan dalam benaknya. Andra adalah mantan pacarnya saat masih kuliah. Pria sederhana, jujur, dan penuh cita-cita. Namun hubungan mereka kandas bertahun-tahun lalu, tepat saat Andra bekerja sebagai kuli bangunan dan tak punya masa depan yang jelas. Vina saat itu memutuskan untuk mengejar impiannya sendiri. Ia memilih pergi dan tak pernah menoleh ke belakang. Tak pernah tahu bagaimana kabar Andra lagi. Dan sekarang, di hari pernikahannya, pria itu berdiri di tengah ruangan, terlihat lebih seperti pengemis daripada seorang tamu. Raffi maju ke depan. Hei, keluar dari sini. Ini tempat orang bermartabat, bukan tempatmu yang bau dan kumuh. Teriaknya keras. Andra hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab. Ia menatap langsung ke mata Vina. Tatapannya bukan marah. Bukan juga sedih. Tapi seolah berkata, aku tahu sesuatu yang kalian semua tidak tahu. Raffi mendekat dengan gaya sombongnya, lalu menepuk bahu pria gembel itu keras. Vina, ini mantan kamu? Ya Allah, pantas kamu buang dia. Lihat sekarang, pengemis. Tawa tamu pun pecah lagi. Vina tak menjawab. Ia hanya menunduk. Namun tidak ada yang tahu bahwa pria gembel itu baru saja memeriksa waktu di arlojinya. Waktunya belum tiba. Masih 4 jam lagi. Dan 4 jam berikutnya, pesta ini akan berubah menjadi sunyi. Para tamu semakin riuh. Beberapa dari mereka mulai mengambil ponsel, merekam kejadian yang dianggap lucu. Seorang polisi wanita bahkan dengan sengaja menghampiri Andra dan menyemprotkan parfum ke udara. Bau sekali, bisa rusak selera makan, katanya sambil menertawakan pria itu bersama 2 rekannya. Andra masih berdiri diam. Sesekali ia memandangi kerumunan tamu yang tertawa, memandangi Vina yang gelisah, lalu menatap Raffi yang tak berhenti menyombongkan statusnya sebagai suami sah. Kenapa kamu datang ke sini? Hah? Mau apa? Nostalgia? Atau cuma mau makan gratis? Bentak Raffi sambil melipat tangan di dada. Andra mengangkat wajahnya. Perlahan ia membuka mulut. Aku cuma ingin melihat, apakah seseorang yang dulu tega meninggalkan cinta hanya karena kemiskinan, sekarang benar-benar bahagia setelah mendapat apa yang dia cari. Ruangan mendadak senyap sesaat. Vina terdiam. Hatinya mulai diguncang kata-kata itu. Dulu, Andra memang mencintainya dengan tulus. Tapi kemiskinan Andra saat itu membuatnya merasa malu di hadapan teman-temannya. Pekerjaan Andra sebagai kuli bangunan dianggap aib bagi wanita ambisius sepertinya. Kau masih mengingat itu? Padahal aku sudah lupa wajahmu, jawab Vina dingin, meski suaranya sedikit bergetar. Andra tersenyum. Wajar, orang yang bahagia biasanya cepat lupa. Tapi aku tidak pernah lupa pada mereka yang mengajarkan aku sakit hati. Seorang tamu laki-laki berteriak dari sudut ruangan. Hei gembel, keluar sana. Ini bukan tempatmu.
Kau mengganggu acara resmi kepolisian. Andra menunduk sebentar, lalu kembali menatap jam tangannya. Waktunya terus berjalan. Masih 2,5 jam lagi. Sementara itu, di sisi lain ruangan, dua pria misterius berseragam sipil terlihat sibuk mencatat dan berkomunikasi menggunakan alat kecil di telinga mereka. Tak ada yang mengenal mereka, tapi mereka terus mengawasi Raffi dari kejauhan. Raffi kembali melanjutkan acaranya dengan pura-pura tertawa. Ia meladeni wawancara kecil dari seorang wartawan lokal. Letnan Raffi, Anda dikenal sebagai polisi paling aktif dalam razia lalu lintas. Benar ya tilang bisa bawa rumah dan mobil baru? Raffi tertawa lebar. Yaitu, rezeki anak soleh, kan? Semua tertawa. Tapi tidak dengan dua pria sipil di pojok ruangan. Mereka hanya mencatat satu hal di buku saku kecil. Pengakuan verbal korupsi dana tilang. Waktu, pukul 14.23. Sementara itu, Andra berjalan perlahan ke arah kursi belakang, duduk tenang di antara para tamu yang saling berbisik dan menjauh darinya. Tak ada satupun yang tahu bahwa pria yang mereka anggap gembel itu menyimpan identitas yang lebih tinggi daripada siapapun di ruangan ini. Hanya jam tangannya yang terus bergerak. Dan waktu pengungkapan kebenaran makin dekat. Waktu terus berjalan. Aroma makanan lezat memenuhi ruangan. Tamu undangan mulai sibuk menyantap hidangan, sementara pasangan pengantin sibuk berfoto di pelaminan dengan rekan-rekan Raffi sesama polisi. Di sudut ruangan, Andra duduk sendiri. Tubuhnya masih lusuh, rambutnya kotor, dan janggutnya tidak terurus. Namun sorot matanya tajam. Seperti seorang pemburu yang sedang menunggu saat menyerang. Seorang tamu mendekatinya dan berbisik. Kau masih cinta ya sama Vina? Kasihan banget, datang ke sini kayak gini cuma buat lihat dia nikah. Andra menoleh dan menjawab dengan tenang. Tidak. Aku datang untuk urusan yang lebih penting dari cinta. Si tamu bingung. Lalu berlalu pergi sambil menggelengkan kepala. Sementara itu di pelaminan, seorang komandan polisi senior datang memberi ucapan selamat kepada Raffi dan Vina. Bagus, Raffi. Kariermu naik cepat. Kata orang karena kamu aktif operasi lalu lintas ya. Raffi tersenyum sombong. Iya jenderal. Razia tilang kami memang menghasilkan banyak perbaikan, baik untuk negara maupun kehidupan pribadi. Komandan itu tertawa pelan. Ya semoga tidak kebablasan. Vina hanya diam. Ia mulai merasakan kegelisahan. Sejak Andra muncul, pikirannya tidak tenang. Ada perasaan bersalah yang menekan di dadanya. Bukan hanya karena ia pernah meninggalkan Andra saat masih jadi kuli bangunan, tapi karena cara pria itu menatapnya. Seolah Vina sendiri adalah bagian dari rencana yang belum selesai. Dari sudut ruangan, dua pria misterius tadi bergeser lebih dekat ke arah panggung. Mereka terus mengamati Raffi. Satu dari mereka berbicara melalui alat komunikasi kecil. Target ada di posisi. Penyamaran aman. Agen utama masih standby sebagai pengemis. Agen utama. Ya, Andra bukan pria sembarangan. Dia bukan pengemis biasa. Dia bukan kuli bangunan yang dulu ditinggalkan. Dia adalah Maijen Andra Saputra, Kepala Satuan Investigasi Rahasia Kopassus. Dan operasi ini sudah dirancang selama 11 bulan, dengan target utama adalah Raffi, pria yang kini berdiri gagah di pelaminan. Andra melirik jam tangannya. Tinggal 1 jam lagi. Semua ejekan, semua hinaan, semua tawa remeh, akan berbalik menjadi tatapan diam dan mulut yang tak bisa bicara. Dan ketika waktu itu tiba, pesta ini akan menjadi saksi bisu pengungkapan kebenaran yang selama ini ditutupi dengan seragam dan senyuman palsu. Musik kembali diputar. Suasana pesta tampak kembali normal. Raffi dan Vina melanjutkan acara ramah tamah, menyapa para tamu satu persatu, menyambut karangan bunga dari pejabat, serta menerima ucapan selamat dari berbagai kolega kepolisian. Namun di balik kemeriahan itu, tak ada yang tahu bahwa salah satu tamu, yang mereka anggap gembel dan hina, menyimpan mikrofon kecil tersembunyi di balik kerah bajunya. Setiap pembicaraan di sekitar Andra direkam. Setiap canda korupsi yang dilontarkan Raffi dicatat. Dan setiap saksi
sedang dikumpulkan. Di pojok kanan ruangan, dua pria berpakaian sipil kini telah duduk lebih dekat ke pelaminan. Salah satu dari mereka membuka peta digital di ponsel, menunjukkan rute pelarian jika target mencoba kabur. Ingat, begitu kode dilepas dari agen utama, semua pintu dikunci, bisik mereka melalui saluran khusus. Andra menatap jam tangannya. 35 menit lagi. Sementara itu, Raffi duduk santai bersama rekan-rekan polisinya. Seorang dari mereka, berpangkat ajun komisaris, menyodorkan amplop berisi uang. Buat kamu, bro. Sisa operasi kemarin. Dari hasil razia Simpang 5. Raffi tertawa keras, membuka amplop itu tanpa rasa bersalah. Alhamdulillah. Kita kerja keras juga, masa gak dapat bonus? Tawa mereka pecah. Seorang polisi yang lebih muda ikut nimbrung. Tapi Pak Raffi, katanya beberapa media mulai curiga loh. Banyak warga ngadu ditilang padahal gak salah. Raffi menjawab enteng. Biar aja. Yang penting kita dapat bagian. Soal yang lain, urusan belakangan. Vina mendengar itu. Wajahnya berubah. Meski selama ini ia tahu suaminya keras dan oportunis, tapi ia tak menyangka semuanya sejelas ini. Hatinya mulai bimbang. Apakah ia baru saja menikah dengan pria yang menyimpan dosa dari jalanan? Andra melihat perubahan wajah Vina dari jauh. Ia tahu, Vina mulai menyadari sesuatu. Dan ini bagian dari rencananya. Ia ingin Vina melihat sendiri, bahwa pria yang dulu dia anggap rendah ternyata adalah orang yang kini akan membongkar kebusukan orang yang dipilihnya. 10 menit menjelang pukul 4. Andra berdiri perlahan dari tempat duduknya. Ia berjalan pelan menuju panggung pelaminan. Para tamu mulai menoleh lagi, sebagian mengira pria gembel itu akan membuat keributan. Raffi berdiri, setengah marah. Hei, kamu belum kapok juga ya? Masih mau bikin malu di sini? Andra berhenti di bawah panggung. Ia menatap Raffi lurus-lurus. Sebentar lagi kamu akan melihat, siapa yang benar-benar harus malu di sini. Dari balik bajunya, Andra menekan sebuah tombol kecil di saku. Sinyal dikirim. Tim penangkap siap. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit, pesta ini akan jadi tempat pengungkapan paling memalukan dalam sejarah karir Raffi. Andra berdiri tegak di depan pelaminan. Tubuhnya masih tampak seperti pengemis, tapi sorot matanya tajam seperti elang yang siap mencengkeram. Tombol kecil di tangannya telah ditekan. Sinyal itu dikirim ke tim pengamanan khusus di luar gedung. Dalam hitungan menit, semuanya akan berubah. Tamu-tamu mulai gelisah. Beberapa dari mereka berpikir pria lusuh itu akan membuat keributan. 2 polisi berpangkat inspektur maju ke depan, mencoba menghadangnya. Kau sudah cukup membuat onar. Keluar sekarang, bentak mereka. Namun sebelum tangan mereka menyentuh Andra, 2 pria berpakaian sipil yang sejak tadi diam di pojok ruangan segera maju. Kami dari detasemen intel khusus. Jangan sentuh dia, ucap salah satu dari mereka sambil menunjukkan lencana. Semua terdiam. Suasana berubah cepat. Raffi melangkah maju dengan raut bingung. Apa maksud semua ini? Siapa kalian? Dan kenapa kalian lindungi pengemis ini? Andra mengangkat wajahnya. Ia menatap Raffi, lalu Vina, dan akhirnya seluruh tamu undangan. Perlahan, ia melepaskan jaket dekilnya. Dari balik lapisan kain yang kusut, tampak seragam loreng dengan emblem khas pasukan Kopassus. Di dada kirinya, terpampang jelas pangkat 2 bintang emas. Semua orang terpaku. Mata Vina membesar. Mulut Raffi terbuka tapi tak mengeluarkan suara. Andra melangkah naik ke pelaminan. Suaranya tegas namun tenang. Nama saya Maijen Andra Saputra. Kepala Satuan Intel Investigasi Khusus TNI. Selama 11 bulan terakhir, saya memimpin penyelidikan atas kasus korupsi dana tilang yang melibatkan oknum polisi aktif. Dan target utama dari operasi ini adalah kamu, Letnan Raffi. Suara mikrofon menggemakan ucapan Andra ke seluruh ruangan. Para tamu langsung diam. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi ejekan. Hanya keheningan yang mencekam. Andra mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Raffi.
Kami punya bukti rekaman. Kami punya saksi. Dan kami punya laporan transfer dari hasil pungli yang kau lakukan di jalanan. Semua akan dibawa ke meja militer. Vina menutup mulutnya. Shock. Ia memandang suami barunya dengan pandangan hancur. Ini gak mungkin. Ucapnya lirih. Raffi mencoba tertawa. Ini lelucon, kan? Kalian semua dibayar ya? Aku gak korupsi. Namun sebelum ucapannya selesai, 4 anggota militer dengan seragam lengkap masuk ke gedung. Mereka mendekati pelaminan dengan cepat dan mengepung Raffi. Andra menatap semua tamu. Sekarang kalian tahu, bukan siapa yang berpakaian mewah yang harus kalian hormati, tapi siapa yang menjaga kehormatan meski diselimuti debu jalanan. Raffi pun diborgol di hadapan para tamu. Tidak ada tepuk tangan. Hanya sunyi yang menusuk. Dan pesta itu berubah menjadi arena pengadilan terbuka. Detik-detik setelah Raffi diborgol menjadi momen paling hening dalam pesta yang seharusnya penuh tawa. Tidak ada yang bergerak. Para tamu hanya saling pandang dengan wajah bingung dan tegang. Para petugas dari intel militer berdiri siaga, membentuk barikade kecil di sekitar pelaminan. Vina terduduk lemas di kursi pelaminannya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Di hadapannya, pria yang baru saja ia nikahi, kini menunduk dengan tangan terikat borgol, ditangkap karena korupsi yang selama ini disembunyikan di balik senyum dan jabatan. Andra melangkah pelan mendekat ke arah Vina. Suaranya rendah namun tegas. Aku tidak datang untuk membalas. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kehormatan tidak bisa diukur dari baju bagus atau pangkat semu. Vina menatap Andra dengan wajah berkecamuk. Kenapa kamu tidak pernah bicara dulu bahwa kamu adalah seorang jenderal? Andra menghela napas. Karena aku ingin tahu, siapa yang menghargai seseorang karena dirinya, bukan karena seragam atau jabatannya. Dari belakang, seorang ajudan militer menyerahkan dokumen hasil penyelidikan. Andra membukanya dan membacakan isi ringkas di hadapan seluruh tamu. Letnan Raffi terbukti menerima dana ilegal dari tilang fiktif di 17 titik jalan. Ada rekaman, ada saksi, dan ada rekening pribadi yang menunjukkan aliran dana. Semua sudah kami lengkapi. Para polisi yang tadinya duduk bersama Raffi pun langsung berdiri dan menjauh. Tak ada satupun yang berani membela. Mereka tahu, data dan bukti yang dibawa pasukan intelijen tidak pernah meleset. Andra menoleh pada para tamu. Hari ini bukan hanya pesta pernikahan. Hari ini adalah pembuka wajah sebenarnya dari sistem yang kalian anggap bersih. Suasana kembali hening. Vina berdiri perlahan. Dengan suara gemetar ia berkata, Aku menyesal. Dulu aku tinggalkan kamu hanya karena kamu kuli bangunan. Aku pikir, jabatan dan uang akan membawaku ke kebahagiaan. Tapi ternyata aku memilih orang yang salah. Andra menatapnya, tapi tidak dengan kebencian. Aku tidak pernah marah padamu. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa harga manusia bukan ditentukan oleh masa lalunya, tapi oleh apa yang dia pertahankan di dalam hatinya. Vina menangis pelan. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri. Malu pernah menukar kesetiaan dengan penampilan. Sementara itu, para petugas militer membawa Raffi keluar dari gedung. Para tamu perlahan berdiri, tapi bukan untuk menyalami Andra atau Vina, mereka hanya terpaku, menyaksikan bagaimana satu pesta mewah berubah jadi saksi kejatuhan seorang penjahat berseragam. Andra pun berjalan keluar. Tak ada yang menghalangi langkahnya kini. Dia datang sebagai gembel, tapi pulang sebagai jenderal yang membuka mata semua orang. Langit mulai gelap. Gedung pernikahan yang tadinya riuh dengan tawa kini hanya menyisakan bisik-bisik dan langkah kaki yang pelan. Para tamu perlahan meninggalkan lokasi, membawa cerita yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Di luar gedung, mobil taktis militer telah menunggu. Raffi digiring masuk ke dalamnya dengan kepala tertunduk. Tak ada lagi senyum sombong. Tak ada lagi ucapan bangga soal razia dan tilang. Semua kesombongan itu menguap digantikan borgol dingin dan tatapan tajam aparat yang dulu ia anggap bawahannya. Vina masih duduk sendiri di kursi pelaminannya.
Gaun putihnya kini tampak pudar oleh kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Dunia yang ia bayangkan megah, ternyata dibangun dari pondasi rapuh penuh kebohongan. Andra berdiri di luar gedung, menatap langit malam sambil menghela napas panjang. Jaket kumuhnya kini ia lipat dan letakkan di atas kursi. Seragam lorengnya bersih dan rapi. Tanda pangkat bintang 2 di dadanya tampak berkilau diterpa cahaya lampu. Seorang wartawan menghampirinya, perlahan dan ragu-ragu. "Maaf, Jenderal, boleh kami wawancara? Bagaimana Anda bisa menyamar sedemikian rupa dan datang ke acara ini?" Andra menoleh dan menjawab tenang. "Karena kejahatan seringkali menyamar sebagai kebaikan. Maka, untuk membongkarnya, terkadang kita juga harus menyamar jadi orang yang mereka anggap paling rendah." Wartawan itu terdiam, lalu mengambil gambar Andra saat ia berjalan menjauh. Sebelum benar-benar pergi, Andra sempat melirik ke arah pintu gedung. Vina berdiri di sana, menatapnya dalam diam. Tak ada kata, hanya isyarat mata yang dalam, seolah ingin berkata, "Aku salah menilai, dan aku takkan pernah bisa memperbaikinya." Andra membalas tatapan itu dengan anggukan kecil. Tidak marah, tidak pula menyimpan dendam. Hanya penegasan bahwa semua luka masa lalu telah ia maafkan, tapi tak akan ia ulang. Mobil dinas militer datang menjemputnya. Andra naik ke dalam, lalu menutup pintu perlahan. Suara sirine pendek terdengar. Dan Jenderal Andra Saputra pun pergi. Tanpa selebrasi, tanpa penghormatan. Tapi dengan kehormatan yang tidak bisa dibeli oleh seragam, jabatan, atau pesta pernikahan paling mewah sekalipun.